Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ekausari dengan NIM 223307051 dari kelas 6B. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai praktikum intens yang berada di AWS Amazon EC2 mengenai tugas UAS. Langkah yang pertama, sebelumnya kita login dulu, lalu kita search di pencarian EC2, lalu di instant. Agak terkendala dengan jaringan, lalu di launch intense, lalu sesuai dengan format yang ada di UAS dengan memberikan nama 6B NIM WS, berarti 6B 223307051 WS. Langkah selanjutnya, kita memilih Amazon Linux-nya, kita klik, lalu yang selanjutnya kita pilih yang Amazon Linux 2025 Amini, terus ke bawah lagi ke ini diganti K Nabila sesuai dengan kalian ya. Lalu kita ganti ke APK, langsung create K. Kita tunggu sampai mendownload. Lalu kita ganti di bagian itu udah benar SSH, yang bawah ADD itu kita klik, lalu custom TCP kita ganti dengan HTTP atas HTTP, lalu custom kita ganti anywhere, terus ADD security, lalu kita ganti ke anywhere lagi, lalu portnya kita ganti 3306, lalu kita klik lanjutkan, klik simpan. Klik create, terus kita tunggu dulu sampai proses installnya itu selesai. Sudah successful, lalu kita refresh agar muncul lagi di instannya itu nambah. Soalnya yang atas itu waktu praktikum di tugas kemarin.
instannya udah running. Lalu kita klik connect. Kita klik connect. Kita copy IP public yang sebelah kiri, public itu yang 13.61 itu kita copy. Lalu kita buka putih. Kita paste di situ. Lalu kita buka di SSH di tanda plusnya, terus out di tanda plusnya, terus lalu di gradu itu. Langsung kita klik browser. Lalu kita masukkan apa tadi yang kita unduh tadi, yang Key Nabila tadi. Lalu kita open. Accept. Lalu kita login dengan EC2 strip user. Langkah yang pertama kita install layanannya dengan sudo yum update min-y. Kita copy aja dari itu node yang ada itu, lalu kita enter. Sudah komplit. Lalu ke selanjutnya di sudo yum install httpy. Lalu yang selanjutnya sudo systemctl start httpd. Kita menstartnya. Lalu yang selanjutnya sudo systemctl enable httpd. Sudah. Langkah selanjutnya di sudo amazon linux install enable php 8.0. Berhubung saya tadi nyoba, kalau cuma yang atas itu aja itu tidak bisa, jadi kita paste yang dari sudo amazon linux extra enable php 8.0 itu sampai bawah. Waktu saya coba tadi ternyata bisa. Masih loading, kita tunggu dulu.
Langkah yang selanjutnya kita paste dulu yang sudo DNF itu sampai yang sudo systemctl. Kita tunggu loadingnya juga. Agak lama karena terkendala dengan jaringan. Lalu langkah selanjutnya kita sudo mysql secure installation, kita setup MariaDB ya ini. Alhamdulillah ya Allah. Ini tadi saya menggunakan passwordnya 1-8. Saya menggunakan passwordnya 1-8. Berhubung ini waktu menginputkan ini laptopnya agak lama, jadi kita tunggu aja ya. Terus langkah selanjutnya ini Unix Sourcecat Authentication, kita Y, lalu root password Y atau no, kita klik Y. Passwordnya yang kita inputkan tadi 1-8 kita masukkan. Kita masukkan lagi. Kita klik Y. Kita ketikkan N. Kita ketikkan Y. N. Kita ketik Y. Terus habis itu kita masuk ke MySQL, ke rootnya. Kita masuk ke root dengan sintaks MySQL root p. Kita masukkan password tadi yang kita bikin tadi 1-8. Lalu kita enter. Lalu kita membuat database dengan nama dbcloud 2233017051. Itu NIM kita ya. Berhubung tadi ada kesalahan, soalnya waktu di copy itu gak bisa, jadi kita ketik aja manual. Kita enter. Lalu kita cek dulu use dbcloud NIM kita tadi 2233017051. Kita cek dulu. Lalu kita membuat tabel itu tadi, tabel tes insert karyawan tadi. Lalu kita exit. Lalu kita ctvar www.html. Kita masuk itu ya ke direktorinya. Lalu kita ketikkan sudo mkd res ip dengan nim. Jadi menjadi sudo mkd res ip underscore 2233017051.
Lalu kita cd ke REST IP nim tadi, yang kita buat tadi. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke sudo nano koneksi PHP. Di sini nanti kita akan memasukkan sintak atau codingan yang telah kita buat di VS Code. Dulu waktu praktikum EJ2 yang kemarin itu sudah pernah buat, jadi saya pakai file itu. Terus langkah selanjutnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita copy dari file connection PHP yang telah kita buat dulu, kita masukkan ke nano tadi, ke koneksi PHP tadi, lalu kita save dengan Ctrl X, terus kita klik Y, lalu kita enter. Lalu langkah selanjutnya sudo nano titik ht akses, lalu kita enter. Lalu kita copy ke file yang sudah kita buat di VS Code-nya itu, sama yang file ht akses ya. Kita copy lalu kita paste ke nanonya tadi. Klik kiri, klik kanan. Terus buat nyimpannya Ctrl X, lalu kita Y. Langkah selanjutnya kita ketik sudo nano REST IP karyawan. Kita sesuaikan dengan nama file yang kita buat di VS Code-nya agar nanti waktu ngetes di Postman-nya itu tidak error. Lalu kita enter. Lalu kita paste yang dari file yang ada di VS Code tadi. Cukup agak lama karena filenya itu panjang. Kita save dulu aja dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Kita cek lagi apakah sudah tersimpan tadi filenya. Ternyata sudah. Lalu kita Ctrl X lagi untuk keluar. Lalu langkah selanjutnya kita ke set permission apache dengan sudo count min apc /var www.html itu dengan nim ya, jangan lupa nimnya diganti. Lalu kita tes sudo system restart.tpd nya. Lalu langkah selanjutnya kita buka Postman-nya untuk mengetes insert karyawan, get karyawan, dan lain-lainnya.
Ini yang pertama kita bikin di bodinya dengan sesuai dengan yang kita buat tadi di VS Code-nya tadi. ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan handphone alamat. Tadi saya kebalik. Kita isi sesuai dengan kita sendiri. Misal ID-nya 1, lalu namanya Nabila Ikasari, terus jenis kelaminnya perempuan, handphonenya bla 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 bla, terus alamatnya semisal Kediri. Jangan lupa untuk yang ada itu filenya kita ganti get, terus buat HTTP bla 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 itu kita salin dari PDF-nya itu, dan jangan lupa IP-nya diganti sesuai dengan yang ada di AWS tadi buat login ke putihnya tadi. Lalu jangan lupa kita tambahin tanda tanya function get karyawan untuk menge-get karyawannya. Sukses ya. Langsung untuk yang kedua kita menggunakan file yang tadi saja. Kita tidak usah membuat file baru, cuman yang belakang kita ganti aja. Jadi insert karyawan. Lalu kita tes valid karena kita tidak mengganti salah satunya. Semisal kita ganti ya yang ID-nya itu menjadi 2 atau terserah, yang penting itu harus ganti. Lalu kita tes lagi. Oh lupa guys, itu belum diganti yang postnya itu. Menjadi get karyawan by LD. Oke. Ini untuk step mengget karyawan. Ini tidak bisa karena itu yang di linknya itu saya mengetikkan 1, sedangkan yang mengetikkan 1, sedangkan yang ada di data tadi udah kita ganti dengan 2. Kita hapus saja. Kita insert lagi, mungkin dengan get karyawan dulu. Sudah bisa. Kita mengeget lagi, post dengan post, lalu kita lagi kita menambahkan lagi ya, karena di sini datanya ID-nya 2, kita menambahkan yang ID-nya 1.
Dan apabila di get karyawan, nanti akan muncul dua data. Dan apabila kita kembali yang tadi ke by LD terus dan ID, maka sama dengan 1, maka hasilnya ada. Karena tadi kan nggak ada, karena filenya yang seharusnya ID-nya 1 tadi kan kita ganti 2, jadi nggak ada. Lalu kita ganti tes lagi ke delete, update terlebih dahulu. Update-nya belum ke update. Kita lupa menghapus yang itu. Kita mengganti dulu. Mungkin karena itu ya, by ID itunya. Update sukses. Lalu yang selanjutnya itu kita ke uji delete, ke delete. Kita delete yang ID 1 tadi ya, ID 2. Kita tesnya yang ke ID 2. Delete sukses. Lalu kita cek lagi ke tadi, ke get. Ke get karyawan. Yang belakang dihapus, jangan lupa. Dan itu hasilnya tinggal yang 1 aja ya, yang 2-nya udah ke delete. Sekian, terima kasih teman-teman.